والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan masuki bab al-maf'ul al-mutlaq, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya bab tersebut sebagaimana dinamakan dengan mutlak karena memang mutlaqun 'anit taqyid, dalam artian benar-benar kosong daripada ikatan, tidak diikat dengan salah satu huruf dari huruf jar yang ada. Adapun sisa-sisa maf'ul yang ada, kalau antum perhatikan di sana ada ikatan, maf'ulun bih ada ba'nya, maf'ulun fih ada fi, maf'ulun ma'ah ada ma'a, maf'ulun li ajlih ada lam, tapi ini maf'ul mutlak, enggak ada huruf jar sama sekali di depannya. Paham? Nah, oleh karena itu sumia mutlaqon, dinamakan dengan mutlak. Kenapa? Li'annahu ghairu muqayyadin biharfin huruful jar. Karena dia tidak diikat dengan satu pun daripada huruf-huruf jar. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Fungsi dan tujuannya sudah kami sebutkan kemarin. Na'am barakallahu fikum, fungsi dan tujuan daripada maf'ul mutlak. Ada 3 fungsi dan tujuan atau faedah kemarin. Yang pertama fungsinya apa? Kita apa? Untuk mutakkid apanya? Litakid amilih, paham ya, untuk memperkuat amilnya. Nah, jadi benar-benar perbuatan itu dilakukan, bukan bohongan, bukan cerita, bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi. Contohnya darabtu Zaidan darban. Aku memukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Jadi pukulan itu bukan bohongan. Paham ya? Fungsi yang kedua, libayani nau'ihi, untuk menjelaskan jenis. Jadi jenis pukulannya pukulan kayak apa? Pukulan anak kecil atau pukulan pemimpin atau pukulan yang bagaimana? Nah, jenis duduknya itu duduknya kayak apa? Duduknya itu duduk yang seperti apa? Itu kan nah barakallahu fikum butuh penjelasan jenisnya itu. Nah, datanglah apa? Maf'ul mutlaq. Jalasa Muhammadun na barakallahu fikum julusal muaddabi. Artinya Muhammad itu duduk seperti duduknya orang yang beradab. Nah, julusa itu maf'ul mutlaq, tapi fungsinya menjelaskan apa? Jenis duduknya kayak apa. Paham? Kemudian darabtu al-lissa darbal amir. Aku memukul pencuri seperti pukulan pemimpin. Berarti jenis pukulannya. Paham? Nah, fungsi yang ketiga libayani adadihi, fungsinya untuk menjelaskan jumlah. Berapa kali sih perbuatan itu dilakukan? Sekali atau 2 kali atau 3 kali atau lebih? Nah, seringnya kalau cuma sekali, nah barakallahu fikum timbangannya fa'latan. Jadi kalau maf'ul mutlaq timbangannya fa'latan, fungsinya untuk menjelaskan apa? Jumlah. Berapa kali perbuatan itu dilakukan? Timbangannya apa? Fa'latan. Kalau 2 kali tinggal dimusanakan fa'latan atau fa'latain. Kalau seandainya jamak ya tinggal dikasih adad. Salasa, na'am, fa'alat misalkan, seperti itu. Contohnya barakallahu fikum, jalastu fil masjidi jalsatan. Aku duduk di masjid sekali duduk. Paham ya? Jalsatan, fa'alatan. Kalau 2 kali berarti jalsatain. Paham ya? Kalau 3 kali berarti salasa jalasat. Paham belum ini? Nah, ini fungsinya untuk menjelaskan apa tadi? Jumlah berapa kali perbuatan itu dilakukan. Mahfuz insyaallah ya. Ayo na'am, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah aqsamul maf'ul mutlaq, pembagian maf'ul mutlaq. Perhatikan baik-baik. Setelah kita mengetahui fungsi dan tujuannya, sekarang kita akan memasuki pembagian maf'ul mutlaq. Na'am barakallahu fikum secara lafaz dan maknanya. Wa huwa qisman. Yang mana maf'ul mutlaq itu terbagi menjadi 2. Wa huwa qisman, sudah ma'ruf, enggak usah bingung lagi. Ungkapan jumlah seperti ini, na'am, huwa itu kan mufrad, qisman itu kan musanna. Yang antum jumpai selama ini, yang antum pelajari selama ini, kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khabarnya harus musanna. Kalau mubtada'nya
jamak, khabarnya juga jamak. Tapi di sini antum perhatikan baik-baik, wa huwa qisman, huwa mufrad. Tapi khabarnya qisman musanna. Ini kan mungkin terkadang sebagian orang timbul pertanyaan, kenapa ini? Ustaz, kenapa ini Ustaz? Ini kan mubtada'nya mufrad, tapi kenapa khabarnya musanna qismani? Kita katakan, na barakallahu fikum, ada sesuatu yang dibuang di situ. Yang dibuang adalah wa huwa dzu qismaini. Paham? Wa huwa dzu qismaini. Yang mana maf'ul mutlaq itu memiliki dua bagian. Dzu qismaini, dzunya itu dibuang. Oh, dzu mufrad enggak dzu? Mufrad. Huwa mufrad, sama berarti. Paham belum? Karena kalau antum perhatikan enggak cocok gitu loh ya. Mubtada'nya mufrad kok khabarnya musanna qismani. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok. Ada yang dibuang, takdirnya apa? Dzu. Wa huwa dzu qismain, ini diingat baik-baik ini ya. Karena sering muncul kadang yang namanya suatu ketika antum mengajar itu kan ada aja mungkin santri yang agak cerdas kemudian tanya gitu loh. Tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Wa huwa dzu qismaini. Nah, jadi takdirnya dzu qismaini. Berarti qismani semula sebagai apa semula? Mudhafun ilaih. Karena dibuang mudhafnya jadi dia marfu sebagai khabar situ. Paham belum? Aslinya kan wa huwa dzu qismaini. Dzu mufrad, huwa mufrad. Paham belum? Tapi karena dibuang dzunya, mudhafnya, akhirnya qismaini mudhaf ilaih menduduki kedudukan rafa jadi marfu. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Lafdhiyun wa ma'nawiyun. Dua tersebut adalah lafdhiyun wa ma'nawiyun, secara lafaz dan juga secara makna. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau yang lafaz itu lafaznya sama. Darabtu darban, qataltu qatlan. Sama itu kan? Antara masdar dengan fi'ilnya. Kalau makna nanti apa yang dikenal dengan sinonim. Sinonim itu beda lafadznya, maknanya sama. Seperti jalastu qu'udan. Julusan sama qu'udan artinya sama enggak? Beda lafadznya, maknanya sama, namanya sinonim. Namanya apa? Sinonim. Sinonim. Naam. Kalau lawan kata apa namanya? Antonim. Antonim. Kalau persamaan kata? Sinonim. Sinonim. Kalau maknanya sama, lafadznya beda? Lafadznya beda? Apa? Sinonim, sama aja. Cuma dibolak-balik aja ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau lafadznya sama, maknanya beda? Akronim. Itu semuanya pembahasan, bukan di sini pembahasannya, cuma sekedar pengenalan saja. Yang jelas barakallahu fikum, nanti antum perhatikan baik-baik, yang maknawi itu maknanya sama, lafadznya beda. Contohnya, nam kumtu wuqufan, waqafa dan qama artinya sama berdiri. Nah, kumtu wuqufan, wuqufan maf'ul mutlaq. Lah kenapa lafadznya beda? Maknawi. Paham? Naam, kita lihat. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun kama taqaddama. Apabila masdar tersebut mencocoki lafaz fi'ilnya sama dengan lafaz fi'ilnya, maka itu adalah lafzi sebagaimana telah lewat. Mafhum? Darabtu Zaidan darban. Sama, darabtu dengan darban. Itu berarti lafzi. Paham ya? Nah, kalau yang contohnya yang maknawi bagaimana? Darabtu Zaidan lakman. Lakama dengan darabatnya sama, memukul. Paham ya? Jadi lakamtu Zaidan darban. Itu berarti apa? Maknawi. Paham ya? Beda lafadznya, maknanya sama. Fa in wafaqa ma'na fi'lihi, jika mencocoki makna fi'ilnya, fa huwa ma'nawiyun. Lafadznya beda tapi maknanya cocok sama, maknawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. I'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti biasanya, jalastu fi'il fa'il, qu'udan maf'ul mutlaq itu aja. Maknawi atau lafzi? Maknawi. Selesai. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jangan di-i'rab sebagai hal, karena hal itu enggak seperti itu. Hal itu seringnya bentuknya isim fa'il, seringnya. Ini kan bukan isim fa'il, ini masdar semua. Qu'udan, wuqufan. Kok kenapa enggak di-i'rab hal Ustaz? Itu kan bukan isim fa'il. Hal itu seringnya bentuknya sifat isim fa'il. Jalastu na'am barakallahu fikum muttaqian. Isim fa'il kan? Jalastu muttaqian, berarti muttaqian hal. Paham ya? Naam. Masyaitu bagian, berarti bagian sebagai hal, seperti itu. Paham ya? Jadi antum bayangkan baik-baik, hal itu seringnya muncul isim fa'il, dah ternyata. Bentuknya isim fa'il. Mau isim fa'il yang sulasi atau rubai sama saja. Muttaqian, isim fa'il bukan? Isim fa'il. Ittaka yattaqi'u ittika'an, muttaka. Paham ya? Nah, muttaqi berarti orangnya. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wal masdaru, nah apa itu masdar?
ismul hadatsis shadir minal fa'il. Ini pengertian yang jarang kita dengar, namun beliau nanti akan menyebutkan pengertian yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Wal masdar, masdar itu adalah ismul hadatsis shadir minal fa'il. Adalah sebuah nama, sebuah isim yang menunjukkan kejadian yang muncul dari pelaku. Paham ya? Darabtu Zaidan darban. Aku memukul Zaid dengan sebuah pukulan. Pukulan itu muncul dari siapa? Munculnya dari siapa? Dari aku. Dari yang mukul, aku, mutakallim. Paham ya? Itu namanya masdar. Paham ya? Masdar. Wa illa barakallahu fikum, semuanya isim fa'il, isim maf'ul, kemudian barakallahu fikum fi'il amr, kemudian nahi atau kemudian mudhari', madhi, pusatnya di masdar itu aslinya. Karena masdar itu artinya apa? Sumber kan? Na'am barakallahu fikum. Jadi masdar itu apa? Ismul hadathi, sebuah isim yang menunjukkan kejadian sadiri yang muncul minal fa'il, dari pelaku. Paham ya? Adanya pukulan berarti ada yang memukul. Na'am barakallahu fikum. Adanya tendangan karena ada yang menendangkan itu. Adanya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am, suara karena ada orang yang bersuara. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Naam, itu namanya masdar. Kita lihat yang pengertian yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Wa taqribuhu, dan yang bisa mendekatkan pemahaman as-sami', pendengar, awil mukhatab, orang yang diajak bicara, an yuqal, dikatakan apa itu masdar? Huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Ini penting sekali dihafal ya. Tolong dihafal karena apa? Penting sekali ini. Karena untuk menakwil masdar harus tahu apa itu masdar. Jadi masdar itu apa? Al-masdaru huwal al-ismu al-mansubu waqa'a salisan fi tasrifil fi'il, sama dengan ini. Huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, sama. Paham ya? Yaitu isim yang datang ketiga dalam sarafan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan, jalasa yajlisu julusan, qama yaqumu qiyaman, kataba yaktubu kitabatan. Itu semuanya masdar, datang ketiga. Paham ya? Naam. Farraha yufarrihu, farraha yufarrihu, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan. Paham ya? Naam. Qattala yuqattilu, taqtilan. Naam. Barakallahu fikum. Farraqa yufarriqu, tafriqan. Seperti itu ya, masdar seperti itu keadaannya. Istakmal yastamilu, istiqmalan itu masdar, datang ketiga dalam sarafan fi'il. Jadi kalau antum mau nakwil masdar kok enggak tahu masdarnya, enggak bisa sampai. Paham ya? Tolong ditakwil masdar. Lah anak enggak tahu masdarnya, bingung. Paham ya? Harus tahu masdarnya dulu. Kan sudah kita lewati ya. Cara menakwil masdar pertama kali tahu masdarnya. Yang kedua tahu kedudukannya. Yang ketiga tinggal diterapkan, digabungkan, selesai. Paham ya? Tapi kalau nakwil masdar dan enggak tahu masdarnya, bingung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan masdar seperti itu tentunya diketahui dalam ilmu sharaf. Oleh karena itu ilmu nahwu dan sharaf ada keterkaitan bagaikan dua sayap burung yang tidak terpisahkan. Naam. Jadi harus nahwu sharaf itu kalau bisa diimbangi. Walaupun kuat nahwunya enggak masalah, sharafnya ada. Tapi kalau enggak ada sharaf sama sekali, itu bagaikan orang yang bagaikan burung yang terbang dengan satu sayap. Sehingga dia akan bisa dikatakan enggak bisa terbang. Terhenti di situ. Paham ya? Naam. Cuman seringnya kalau pandai nahwu bisa baca kitab, cuman belum tentu tahu asal usul kata itu apa gitu loh. Selkum aslinya apa? Wallahu alam. Enggak tahu dia karena dia belum belajar saraf. Paham ya? Tapi kalau pintar saraf biasanya enggak bisa baca kitab. Karena dia tahu cuman bangunan selkum aslinya ini. Tapi itu harokat akhirnya enggak tahu dia karena enggak belajar nahwu. Sehingga nahwu dan saraf itu bagaikan dua sayap burung yang tidak terpisahkan. Paham belum? Coba antum jumpai orang yang pintar saraf, enggak ada nahwu sama sekali, saraf tok gitu. Enggak bisa baca kitab. Misalnya teman qala yaqulu qawalan aslinya apa? Qala aslinya qawala. Paham ya? Untuk baca secara sempurna seperti orang yang belajar nahwu enggak bisa. Tapi pecahannya tahu dia. Nah, orang yang pintar nahwu, pandai nahwu, itu dia bisa baca cuman masih ada kurangnya. Suatu ketika ada pertanyaan atau muncul pecahannya apa, masdarnya apa, dia enggak tahu. Oleh karena itu ya upayakan dua-duanya pernah dipelajari. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Cuman mana yang harus dikuatkan? Kalau menurut ana yang dikuatkan nahwunya. Sharaf itu bantuan yang menyusul yang fungsinya juga melengkapi gitu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi maf'ul mutlaq kaidah globalnya apa kemarin? Kullu maf'ulin
mutlaqin masdarun wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Itu globalnya seperti itu. Setiap maf'ul mutlaq itu masdar bentuknya, tapi tidak setiap masdar apa? Maf'ul mutlaq. Contohnya apa? Hadza darbun syadidun. Ini adalah pukulan yang kuat. Darbun situ apakah dikatakan maf'ul mutlaq atau khabar? Hadza darbun syadidun. Masdar atau di situ masdarnya maf'ul mutlaq atau khabar? Khabar. Walaupun masdar, karena enggak mansub. Syaratnya itu dia masdar yang mansub sebagai maf'ul mutlaq. Mahum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat pengganti-pengganti maf'ul mutlaq. Mayanubu 'anil masdar. Perkara-perkara yang bisa menggantikan masdar, maksudnya yang bisa menggantikan maf'ul mutlaq itu jadi apa saja gitu. Nah, karena tidak selama-lamanya maf'ul mutlaq itu masdar, cuman kaidah globalnya yang sudah kami sebutkan tadi. Seringnya, jadi kaidah tadi aghlabiyah ya, kaidah tadi ya, setiap maf'ul mutlaq adalah masdar itu aghlabiyah, kebanyakannya. Pahaman aghlabiyah ya, kebanyakannya. Berarti ada yang keluar dari kebanyakan itu ada yang lain gitu loh. Mafhum? Kita lihat. Mayanubu 'anil masdar, apa-apa yang bisa menggantikan dari masdar. Berarti maf'ul mutlaq tidak hanya masdar saja, cuman kebanyakannya masdar. Wa qad tunsabu asya'u 'alal maf'ul mutlaq. Terkadang ada beberapa perkara yang dinasab sebagai maf'ul mutlaq wa illam takun masdaran, walaupun dia bukan masdar. Paham ya? Jadi kaidah yang global dihafal, kemudian yang dikeluarkan dari global pun juga diperhatikan. Mafhum? Naam. Wa dzalika, yang demikian itu ala stabilin niyabah 'anil masdar, dalam bentuk niyabah, pengganti dari masdar. Dia bukan masdar, cuma menggantikan masdar, menggantikan kedudukan masdar. Kita lihat. Nahwu kullin sama ba'din, perhatikan. Kullin sama ba'din ini, lafaz ini ternyata bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq. Mudhafaini lil masdar, tapi syaratnya, perhatikan ya. Syaratnya dia pun kul sama ba'd ini mudhaf kepada masdar. Paham ya? Dia menggantikan masdar benar, cuman syaratnya kedua-duanya harus mudhaf kepada masdar juga. Nahwu fala tamilu kullal mail. Al-mail masdar bukan? Ma la yamilu mailan, masdar kan? Nah, sekarang kul mudhaf ke masdar. Nah, i'rabnya bagaimana? Fala tamilu sudah dijelaskan, itu fi'il fa'il ada situ ya. Kullal mail kita katakan kulla, na barakallahu fikum naibun barakallahu fikum 'anil masdar, atau dikatakan manaba maf'ul mutlaq. Paham ya? Jadi kulla di situ penggantinya maf'ul mutlaq, penggantinya masdar. Naam. Atau langsung dikatakan kullal mail, kulla maf'ul mutlaq naibun 'anil masdar juga boleh. Itu lebih mudah juga ya. Jadi kulla apa i'rabnya? Maf'ul mutlaq naibun 'anil masdar. Maf'ul mutlaq pengganti dari masdar. Seperti itu juga lebih mudah. Mahfum soalnya ya? Naam. Al-mail yang mudhaf ilaih kita aja. Nah, karena aslinya fala tamilu mailan. Fala tamilu mailan kullal mail. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Aslinya walau taqawwala 'alaina aqawila ba'dal aqawil. Paham belum? Nah, seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Jadi ba'da apa i'rabnya? Maf'ul mutlaq naibun 'anil masdar. Paham belum? Jadi i'rab yang di bawah itu coret itu ya, yang kira-kira antum kesulitan i'rabnya, cari i'rab yang mudah bawah itu kan ada maf'ul mutlaq naibun 'anil masdar, coret sudah, itu yang dihafal. Nah, paham maksudnya ya, cara i'rabnya seperti itu ya. Nah, jadi maf'ul mutlaq naibun 'anil masdar sudah selesai. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf, aqawil mudhafun ilaih. Paham ya? Cuman aqawil itu kan aslinya sighah mutaljumu kan aslinya. Cuman kenapa di kasrah Hizbullah? Kenapa kok jari dengan kasrah? Nah, karena kemasukan al, batal ya, termasuk pembatal daripada ismul ladillah yang sharif kemasukan al. Kemudian apa lagi? Pembatal ismul ladillah yang sharif yang nampak selain al apa lagi? Dia batal, langsung dijar dengan kasrah. Apabila dia mudhaf. Kalau mudhaf ilaih batal enggak? Kalau ismul ladillah yang sharif sebagai mudhaf ilaih batal enggak kedudukannya? Yang batal kalau sebagai, yang batal kapan? Kalau dia mudhaf sama kemasukan al saja. Kalau mudhaf ilaih enggak batal dia. Jadi jangan sampai tertipu ya, kadang sebagian orang itu oh ini mudhaf ilaih. Enggak batal. Yang batal itu kalau kemasukan al sama mudhaf. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Dikit lagi. Wa kal adadi, dan seperti adat itu bilangan. Jadi bilangan juga bisa menggantikan maf'ul mutlaq. Bisa menggantikan maf'ul mutlaq. Nahwu fajliduhum samanina jaldatan. Orang yang nuduh berzina
nuduh melakukan fahisyah, kok bisa tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti? 4 orang saksi dicambuk 80 kali. Fajliduhum samanina jaldatan. Takdirnya aslinya fajliduhum jaldatan samanina jaldatan. Seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Berarti samanina sebagai apa? Maf'ul mutlaq naibun anil masdar. Paham belum? Terus jaldatannya sebagai apa jaldatannya? Tamyiz. Dan kita amati kan? Al-ism al-mansub waqa'a ba'dal adat apa? Tamyizun. Ini kaidah globalnya. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal adat tamyizun. Isim mansub jatuh setelah adat itu tamyiz. Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyizun. Itu juga kaidah globalnya. Jadi jangan panjang lebar mikir-mikirnya, pokoknya intinya satu apa? Satu kaidah diterapkan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum coba isim mansub setelah adat, setelah globalnya adalah tamyiz. Mafhum? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban tamyiz. Paham ya? Na'am barakallahu fikum 20 rajulan tamyiz. Paham belum? Samanina jaldatan tamyiz. Jadi 2 kaidah hafal insyaallah ya. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal adat tamyizun. 1. Kedua, al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil apa? Tamyizun. Itu juga yang kedua. Ingat-ingat itu ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi terkadang enggak perlu lihat kaidah-kaidah yang panjang lebar, tapi dihafal kaidah yang simpel yang menyeluruh. Nah, secara globalnya seperti itu. Kita lihat wa ka'asmail alat, dan juga seperti nama-nama alat. Terkadang nama-nama alat itu pun juga bisa menggantikan maf'ul mutlak. Terkadang kita lihat di sini nahwu darabtu sautan. Sautan kan cambuk. Sabuk alat bukan? Alat yang digunakan untuk apa? Mencambuk. Paham ya, alat? Paham ya? Au ason atau ason tongkat. Tongkat juga bisa digunakan untuk mukul. Au mikra'atan itu palu, semacam palu. Alat juga kan? Alat untuk apa? Memaku. Ya, alat untuk memukul ya, atau alat untuk barakallahu sesuatu yang dipukulkan. Paham ya? Seperti itu. Yang memaku atau yang lainnya. Yang jelas itu semuanya alat ya. Sautan alat, asan alat, mikra'atan alat. Ini bisa menggantikan maf'ul mutlak. Paham belum? Jadi darabtuhu sautan, darabtuhu fi'il fa'il maf'ul bih, sautan maf'ul mutlak naibun anil masdar. Selesai. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi antum sudah dapat kaidah global, keluar dari global ternyata ada juga. Jadi kaidah globalnya kullu maf'ulin mutlaq masdarun wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Itu kaidah globalnya untuk memahamkan biasanya pemula antum kasih ini bingung. Jangan dikasih ini untuk mutamimah ini. Kalau pemula dikasih ini bingung. Ada penggantinya bingung. Dikasih kaidah yang tadi itu. Setelah itu naik di tingkatan berikutnya baru sebut ternyata ada juga pengganti maf'ul mutlaq. Di antaranya asmaul alat, di antaranya adat, di antaranya kul sama ba'd syaratnya mudhaf kepada masdar. Selesai. Itu kalau antum sebutan pemula bingung. Makanya pemula itu awal-awal lah jurumiyah itu enggak ada pembahasan seperti ini. Adanya maf'ul mutlaq tok, ya enggak? Oleh karena itu diurutkan disesuaikan dengan kadarnya. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai bab al-maf'ul fih yang dikenal dengan dzarfuz zaman sama dzarful makan. Insyaallah taala mudah. Ada iskal, ada pertanyaan? Antum? Ayo, nah berarti sudah paham.